petir menyambar di langit, menyatu dengan ujung tombak naga emas. Energi spiritual dalam jumlah besar meledak keluar, membuat tanah berguncang dengan hebat. Siluet naga emas muncul dari kilatan cahaya, melingkar di langit, lalu kemudian mengaum dengan keras. Semuanya terdiam. Para anggota klan Kucing dan Sunmei yang tadinya sudah siap berperang langsung terpaku. Sebagian menjatuhkan senjata karena ketakutan. Rudrani melangkah mundur satu langkah, matanya membelalak. Mustahil. Apakah itu naga? Maheswara menelan ludah, wajahnya terlihat kaku. Tidak mungkin. Kekuatan seperti itu, bagaimana bisa? Topiwara menurunkan tombaknya sedikit. Sorot matanya berputar mengawasi kedua klan. Apakah kalian akan meneruskan bertarung? Suasana benar-benar hening. Bahkan angin yang berhembus terasa membawa tekanan dari energi naga emas itu. Tidak ada satupun yang berani maju lagi. Lapangan luas di kaki Gunung Waluh kini hening setelah ledakan energi naga emas. Para murid dari klan Kucing dan Sunmei sama-sama terpaku. Tubuh mereka bergetar melihat naga emas yang tadi muncul di langit. Bisik-bisik mulai terdengar dari barisan belakang. Dia adalah titisan naga langit. Fraksi Putih selalu menyebut naga sebagai dewa pelindung. Apakah benar orang itu adalah pilihan langit? Maheswara, kepala keluarga Kucing, masih belum bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya yang keras nampak goyah. Tidak aku sangka, ternyata ia bukanlah sekedar utusan dari Sabta Dharma. Rudrani dari klan Sunmei juga tidak kalah terkejut. Ia memandang Topiwara dengan campuran curiga, namun hormat. Utusan Sabta Dharma? Apa yang Tua Fara itu katakan? Bahkan Nagasena yang biasanya tegar dan dingin menghela nafas panjang, menatap Topiwara lekat-lekat. Suaranya pelan namun terdengar dengan jelas. Murid kakakku sendiri ternyata adalah pilihan langit. Aku tidak pernah menyangka sampai sejauh ini. Topiwara tetap berdiri tegak di tengah. Tombak emasnya masih menyala redup dengan sisa energi petir yang menyambar-nyambar kecil. Sorot matanya tidak berubah, ia hanya menatap lurus. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sekejap. Dari lereng Gunung Waluh, terdengar suara langkah yang besar. Debu mengepul, ratusan orang berseragam hitam muncul dari balik pepohonan. Mereka berbaris rapi, masing-masing membawa senjata berbeda. Ada yang berupa pedang melengkung, trisula, hingga cambuk panjang. Di bagian depan pasukan itu, nampak seorang pria tinggi dengan jubah hitam berias lambang segitiga terbalik dengan satu mata di tengahnya. Wajahnya ditutupi topeng perunggu. Dialah pimpinan perwakilan sekte Illuminati di wilayah itu. Oh, bentrokan tidak jadi terjadi rupanya. Semua kerja keras kami sia-sia hanya karena satu orang. Tapi itu tidak masalah. Nada suaranya sedikit mengecek, meski matanya yang tersembunyi di balik topeng jelas menampakkan amarah. Ia menatap Topiwara lurus, lalu melirik Maheswara, Rudrani, dan Nagasena. Kenapa kalian tidak bertarung? Sayang sekali, adegan yang seru harus dibatalkan. Maheswara maju selangkah, wajahnya langsung memerah. Jadi benar, kalian dalang dari balik semua ini. Rudrani menggertakkan giginya, suaranya juga tajam. Dasar licik, menggunakan kematian murid-murid kami untuk memancing perang. Kalian sungguh melewatkan batas. Nagasena juga menambahkan dengan suara yang lantang. Seperti yang wali kota katakan, ternyata benar. Semua ini kalian dalangnya sekte sesat. Topiwara angkat bicara dengan nada yang datar. Mereka yang telah membunuh murid-murid kalian, mereka menyamar dan melakukan aksi tersebut.
Ketiga kepala keluarga menoleh ke arah Topiwara, lalu kembali menatap musuh di hadapannya. Emosi mereka sudah memuncak. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Setidaknya sekali ini kita akan melawan musuh yang sama. Baiklah, semuanya, persiapkan senjata kalian. Pimpinan Sekte Illuminati mengangkat tangan. Sudah cukup, habisi mereka semua. Jangan sisakan seorang pun. Serang! Ratusan anggota Illuminati langsung berlari maju. Senjatanya berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Di sisi Kucing, Mahiswara menghunus pedang besarnya. Seluruh murid Kucing, ikuti aku untuk kehormatan klan! Teriakan puluhan murid Kucing menggema. Mereka berlari ke depan menghadapi barisan Illuminati. Dari sisi Sunmei, Rudrani menghunus dua pedang pendek berlapis perak. Semuanya, para pendekar Sunmei, tunjukkan pada mereka bahwa wanita klan Sunmei tidak pernah gentar. Hancurkan mereka. Jerit perang para wanita Sunmei langsung pecah. Tubuh mereka melesat cepat seperti bayangan hitam dan hijau, langsung menghantam formasi Illuminati. Sementara itu, Nagasena berdiri di depan pasukannya. Anak-anak Dumpo, lindungi tanah kita. Jangan biarkan kaki mereka mencemari tanah Waluh. Suara keras membalas. Pasukan Dunpo ikut terjun. Benturan pertama terdengar dengan keras. Pedang beradu dengan tombak. Tubuh bertabrakan. Darah langsung terciprat di tanah kering. Pertarungan skala besar pun akhirnya pecah. Sunmei dengan jurus cepat tangan kosong dan pedang pendek. Kucing dengan tenaga kasar dan senjata yang besar. Dumpo dengan formasi tombak rapat. Sementara Illuminati menggunakan teknik brutal, jurus-jurus hitam penuh racun dan ilusi. Teriakan, benturan, dan suara senjata bergaung di seluruh daratan Wulung. Jangan mundur! Mereka tidak lebih kuat dari kita! Hancurkan barisan kiri mereka. Tusuk! Habisi wanita itu! Darah mulai membasahi tanah. Tubuh-tubuh tergeletak, baik dari klan maupun dari Illuminati. Topiwara sendiri hanya berdiri di belakang garis pertempuran. Tombak naga emasnya menancap di tanah. Sorot matanya tajam, namun ia tidak bergerak sedikit pun. Nagasena sempat menoleh di tengah pertempuran dan berteriak, "Junior, kenapa kau tidak turun tangan?" Topiwara menjawab singkat tanpa mengubah ekspresi. "Ini adalah perang kalian. Aku hanya akan mengawasi saat ini." Mahiswara yang mendengar itu menggeram. Meski di tengah pertarungan, ia hanya bisa menahan diri. "Baiklah, Wali Kota benar. Ini memang pertarungan kita." Rudrani juga sempat melontarkan teriakan sambil menebas dua musuh di depannya. Keputusan yang bijaksana. Jika wali kota ikut campur, maka kota Waluh akan terlibat. Ini adalah masalah klan. Topiwara hanya diam, namun matanya memperhatikan setiap detail. Pertarungan semakin brutal. Senja mulai turun. Langit memerah. Teriakan kesakitan, dentuman senjata, dan ledakan energi jurus memenuhi udara. Korban dari kedua belah pihak semakin banyak. Darah mengalir seperti aliran sungai kecil di antara batu-batu di tanah Wulung. Perang berlangsung lama. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang. Namun satu hal jelas, untuk pertama kalinya, Kucing, Sunmei, dan Dunpo berdiri di barisan yang sama melawan musuh yang satu, Illuminati. Pertempuran di daratan Wulung semakin memanas. Tubuh-tubuh bergelimpangan, darah mengalir di tanah kering. Jeritan dan suara senjata masih saling bersahutan. Namun, tiba-tiba, ledakan energi hitam meledak di tengah barisan Illuminati. Debu berhamburan, dan dari dalam asap pekat itu, langkah berat terdengar. Komandan perwakilan Illuminati akhirnya turun tangan. Sosoknya tinggi besar,
berjubah hitam dengan lambang segitiga bermata satu di dada. Wajahnya tertutup topeng besi berukiran garis-garis melingkar, hanya menyisakan mata merah menyala. Tangannya kosong, tapi aura yang memancarkan membuat tanah di sekelilingnya langsung retak. Kalian bukanlah apa-apa di hadapanku. Jangan meremehkan sekte Illuminati kami. Mahiswara maju dengan pedangnya, wajahnya mengeras. Berapa banyak darah muridku yang sudah kalian tumpahkan? Aku akan membunuhmu. Rudrani dengan dua pedangnya melangkah ke depan, matanya tajam. Wanita seni tidak pernah takut mati. Kau tidak akan keluar dari Wulung hidup-hidup. Nagasena mengangkat tombaknya dengan suara yang lantang. Jangan gegabah kalian berdua. Orang ini terlihat tidak sederhana itu. Maju, kita akan maju bersama. Mereka bertiga maju bersamaan. Jurus-jurus langsung dilepaskan. Mahiswara dengan tebasan pedang berlapis energi, Rudrani dengan gerakan cepat menusuk dari dua sisi, dan Nagasena menusuk tombaknya lurus ke jantung lawan. Namun, hanya dengan satu ayunan tangan, komandan Illuminati memukul tanah. Gelombang energi hitam meledak, membuat ketiga kepala keluarga terpental puluhan meter. Tubuh mereka menghantam batu, darah langsung keluar dari mulut mereka. Bagaimana ia bisa sekuat ini? Serangan kita bahkan tidak menyentuhnya. Semuanya, aku sudah menduga ini. Hati-hati. Komandan Illuminati itu tertawa dengan keras. Kalian bukanlah tandinganku. Seharusnya kalian ikuti saja permainan kami. Tapi, ya, sudahlah. Itu sama saja. Sekarang, mati saja. Ia melesat ke arah Mahiswara. Tangan kanannya berubah hitam pekat dengan cakar panjang. Serangannya mengarah tepat kepala Mahiswara. Namun, sebelum itu mengenainya, sebuah tombak emas menyambar, membentur cakar hitam itu dan menahan serangan. Mahiswara terbelalak, menyadari nyawanya baru saja diselamatkan. Topiwara berdiri di depan dengan tenang. Tombak naga emasnya bergetar memancarkan cahaya emas. Aku tidak bisa kehilangan kepala keluarga kucing. Tolong mundurlah. Terima kasih wali kota. Komandan Illuminati menyipitkan matanya. Aku tahu. Kau yang telah mengacaukan rencana kami. Ya, kau memiliki sedikit kemampuan. Tidak perlu banyak bicara. Sekarang majulah. Dan duel pun akhirnya dimulai. Komandan Illuminati meninju dengan energi hitam. Topiwara menangkis dengan putaran tombak. Tebasan, tusukan, dan hantaman terus bertukar. Tanah terbelah, pohon-pohon telah tumbang. Ledakan energi terdengar tanpa henti. Topiwara menari dengan tombaknya. Gerakannya cepat dan akurat. Namun yang mengejutkan, Komandan Illuminati masih bisa mengimbangi setiap gerakan. Bahkan, tombak naga emas yang biasanya tidak tertandingi, kali ini beberapa kali tertahan. Dia bisa menahan tombak naga emas. Ini tidak masuk akal. Tenanglah, lihat baik-baik. Juniorku masih belum senius. Pertarungan berlanjut. Kemudian, Komandan Illuminati itu melompat ke belakang. Kedua tangannya disilangkan di dada. Cukup main-mainnya. Rasakan ini. Bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Sebuah arca raksasa dengan 1000 tangan. Masing-masing memegang senjata berbeda. Pedang, kampak, tombak, dan cambuk. Sosok itu hitam legam. Matanya merah darah. Arca 1000 tangan. Mati kau. 1000 tangan bergerak bersamaan. Ribuan tebasan senjata bayangan menyerbu Topiwara dari segala arah. Topiwara sempat bertahan, tapi tanah di bawah kakinya hancur. Tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah.
Mahiswara, Rudrani, dan Nagasena hampir berdiri. Wajah mereka langsung pucat. Tidak mungkin. Bahkan, ia bisa ditekan sejauh itu. Jika wali kota jatuh, maka kita semuanya akan selesai. Namun, Topiwara tiba-tiba menghela nafas. Tangannya menggenggam lebih erat tombak naga emasnya. Suaranya terdengar dingin. Baiklah, sepertinya aku tidak akan main-main lagi. Aura hitam keunguan mulai keluar dari tubuhnya, bercampur dengan cahaya emas tombak Shenlong. Itu tidak mungkin. Teknik itu adalah teknik terlarang, bukan? Itu adalah Teknik naga jatuh. Sepertinya ini akan gawat. Itu benar. Kalau ia benar-benar memakai teknik itu, ia bisa menyimpang. Teknik terlarang itu sudah memakan banyak jiwa di masa lalu. Ini akan sangat rumit. Tidak, aku percaya padanya. Ia adalah murid kakakku. Topiwara tidak mungkin menyimpang. Ini bukanlah teknik jahat jika berada di tangan yang tepat. Di hadapan semua orang, Topiwara mengangkat tombaknya tinggi. Api hitam keunguan membungkus senjata itu, lalu membentuk siluet naga besar. Sebetulnya, itu adalah teknik Sura Agni. Tapi Topiwara telah memodifikasinya agar tidak terlihat seperti teknik iblis. Baiklah, aku rasa ini sudah cukup. Aku akan menamainya Tombak Naga Iblis Imochi. Langit seolah terbakar. Sosok naga hitam keunguan melingkar di atas Topiwara. Raungannya mengguncang daratan Wulung. Komandan Illuminati memandang dengan mata melebar. Untuk pertama kalinya, wajahnya penuh kewaspadaan. Ini kekuatan macam apa ini? Dan pertarungan puncak akhirnya benar-benar dimulai. Ledakan besar tercipta ketika tombak naga emas milik Topiwara bertemu dengan bayangan hitam arca 1000 tangan yang dikeluarkan oleh komandan perwakilan Illuminati. Tanah di alun-alun Waluh bergetar keras, menyebabkan retakan memanjang di permukaan batu yang sudah aus. Bangunan di sekitar, termasuk rumah-rumah kayu dan toko-toko batu bata, mulai retak pada dindingnya. Beberapa atap bergoyang dan debu jatuh dari langit-langit. Para murid dari ketiga klan, Kuceng, Sunmei, dan Dumpo berteriak serentak. Suara mereka bercampur dengan gemuruh ledakan yang memekakkan telinga. Komandan Illuminati itu melompat mundur beberapa langkah. Tubuhnya terhuyung karena guncangan energi yang tersisa. Namun, matanya menyala merah pekat, menunjukkan ia masih punya cadangan kekuatan. Dari balik punggungnya, bayangan arca raksasa kembali muncul. Tangannya 1000, masing-masing memegang senjata berbeda, pedang, kampak, gada, hingga rantai besi. Bayangan itu membayangi seluruh alun-alun, membuat cahaya matahari redup sejenak di area pertarungan. Topiwara berdiri tegak, tombak naga emas di genggamannya ini bergetar hebat seperti mesin kelebihan beban. Dari ujungnya mulai keluar cahaya hitam keunguan yang membentuk siluet naga raksasa. Energi itu berputar lambat di udara, menarik debu dan kerikil di tanah ke arahnya. Itu adalah emoji, teknik racun tombak naga iblis. Aku kira itu hanyalah mitos. Rudrani yang berdiri di belakang barisan murid Sunmei mengamati dengan mata menyipit. Tangannya memegang pedang pendek untuk berjaga-jaga. Luar biasa. Dengan mudah ia bisa manipulasi tombaknya seakan hidup. Jurus itu bukan hanya menahan serangan, tapi memakan energi lawan. Maheswara, kepala Kuceng, menggenggam pedang besar besinya lebih erat. Melihat bagaimana energi Topiwara menyerap serangan lawan tanpa kehilangan momentum. Kalau saja ia bukan berdiri di pihak kita, kota ini sudah pasti rata dengan tanah sejak tadi. Itu sudah pasti. Tapi tidak perlu khawatir, ia adalah juniorku. Meskipun aku akui ia jauh lebih kuat dariku, tapi tetap saja ia adalah juniorku dari klan Dumpo. Kita harus tetap fokus. Illuminati bukanlah sekte yang bisa dianggap remeh.
Aku takut kejadian masa lalu dengan fraksi hitam akan terulang kembali. Jangan bicara seperti itu, Rudrani. Banyak luka yang masih membekas atas kejadian itu. Para murid ketiga klan yang berada di garis depan berteriak memberikan semangat. Suara mereka bergaung di atas tengah debu yang masih menggantung di udara. Beberapa murid Dumpo mengangkat tinju mereka, sementara murid Sunmei memegang senjata mereka lebih siap. Wali kota, hancurkan iblis itu! Kami percaya padamu. Jangan biarkan mereka menguasai Waluh. Tunjukkan kekuatan klan kita, senior! Seorang murid kucing muda berteriak lebih keras sambil menuju ke arah komandan Illuminati. Hei, lihat! Ia mulai goyah! Tekan terus, wali kota! Murid Sunmei lain menambahkan sambil memeriksa formasi mereka. Jangan biarkan pengikutnya mendekat. Kita harus menjaga perimeter. Di sisi lain, para pengikut Illuminati terlihat mulai gelisah. Beberapa di antara mereka bahkan berteriak dengan panik, mundur selangkah dari barisan depan sambil melihat bayangan arca komandan mereka yang mulai retak. Bagaimana mungkin pemuda itu menandingi komandan? Itu tidak mungkin. Komandan kita tidak terkalahkan. Ini baru permulaan. Semuanya tetap di posisi. Komandan akan balikan situasi. Aku yakin itu. Tapi lihat energinya. Itu menyerap serangan kita seperti lubang hitam. Tokiwara menghentakkan kakinya ke tanah, membuat retakan baru memanjang hingga ke pinggiran alun-alun. Naga keunguan yang melilit tombaknya terbang keluar dengan kecepatan tinggi, menabrak bayangan arca hitam itu. 1000 tangan bayangan mencoba menahan, tapi satu demi satu tangannya patah, pecah seperti ribuan kaca yang berterbangan di udara, menghantam tanah dengan suara dentingan kecil. Komandan Illuminati meraung keras. Suaranya bergema di seluruh area, membuat beberapa murid mundur karena getaran suaranya. Bocah kurang ajar, kau pikir bisa mengalahkan arca 1000 tanganku hanya dengan teknik seperti itu? Komandan, gunakan formasi cadangan. Kita bisa membantu dari sini. Jangan, itu terlalu beresiko. Biarkan komandan tangan ini sendiri. 1000 pedang bayangan melesat sekaligus ke arah atas, seperti hujan logam yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Pedang-pedang itu meninggalkan jejak energi hitam di udara, menuju Tobiwara dengan presisi yang mematikan. Tobiwara memutar tombaknya dengan cepat. Naga keunguan itu berubah bentuk menjadi pusaran energi yang berputar seperti tornado kecil, menelan pedang-pedang bayangan satu persatu. Pecahan energi menghantam bangunan sekitar, membuat beberapa rumah runtuh dengan suara yang bergemuruh. Batu bata dan kayu berterbangan memaksa murid-murid mundur untuk menghindari reruntuhan. Maheswara hampir terhuyung melihat kedahsyatan itu. Kakinya mundur selangkah untuk menjaga keseimbangan di tanah yang bergoyang. Tenaganya benar-benar setara dengan seorang raja perang. Bahkan aku tidak sanggup membayangkan duel langsung melawannya. Rudrani mengangguk, wajahnya serius sambil mengamati bagaimana pusaran energi Tobiwara menetralkan serangan tanpa kehilangan kekuatan. Dia sangat berbeda. Jurusnya memang nampak seperti jurus jahat, tapi inti kekuatannya bukanlah kebencian. Itu disiplin dan itu sangat terkendali. Itulah bedanya dengan pengikut Illuminati yang mengandalkan kekuatan liar. Aku setuju kali ini, Rudrani. Mereka bergantung pada energi mentah, tapi Tuan Tobiwara mengatur aliran seperti arus sungai yang terkendali. Apa yang sebenarnya kalian bahas? Jurus-jurus yang juniorku keluarkan itu adalah teknik dari klan Dumpo kami. Ia hanya memodifikasinya saja. Tidaklah bisa dipungkiri, kakakku menemukan murid yang sangat jenius. Seorang murid Dumpo berteriak di belakang barisan. Itu dia! Urusan racun itu menelan semuanya. Senior Tobiwara, kau pasti menang. Naga keunguan sesekali mengeluarkan asap hijau menerjang maju dengan kecepatan seperti kilat. Melihat tubuh komandan Illuminati seperti ular raksasa yang mengikat mangsanya, komandan itu mencoba bertahan dengan meledakkan energi hitam dari tubuhnya.
Gelombang energi itu menyebar ke segala arah, menghantam tanah, membuat lubang-lubang kecil. Tapi naga keunguan semakin menekan, menghantamnya ke tanah dengan keras. Tanah retak selebar puluhan langkah, membentuk pola seperti jaring laba-laba yang memanjang hingga ke pinggir alun-alun. Debu mengepul tebal, menyulitkan pandangan untuk beberapa detik, dan tubuh Komandan Illuminati sudah terlihat babak belur. Darah menetes dari mulutnya, serta luka-luka di lengan dan dada. Tobiwara melangkah maju perlahan, tombaknya diarahkan lurus ke leher lawan. Ujungnya masih bergetar dengan sisa energi. Apakah hanya ini yang kau punya? Kau tidak punya kesempatan lagi. Para murid dari kedua klan langsung bersorak. Bunuh dia! Hancurkan mereka! Jangan berikan mereka kesempatan! Wali kota, maju terus! Namun, komandan perwakilan Illuminati itu tertawa pahit. Darah menyembur dari bibirnya sambil mencoba bangkit, namun gagal. Kau terlalu naif, anak muda. Kau pikir aku akan membiarkan kalian menangkapku? Sekte kami tidak mengenal kata menyerah. Para pengikut Illuminati mulai berteriak histeris. Beberapa mundur jauh, sementara yang lain maju mencoba mendekat. Komandan, jangan lakukan itu. Tolong hentikan, Komandan. Komandan, kita harus mundur. Kita bisa evakuasi dan serang lagi nanti. Tapi, bagaimana kita bisa mundur? Ini pasti akan sulit. Komandan itu menggertakkan giginya, lalu menatap Tobiwara dengan kebencian yang membara. Matanya masih menyala, meskipun tubuhnya melemah. Hidup Illuminati. Percaya Illuminati. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menghantamkan tangannya di kepalanya sendiri. Energi hitam keluar liar, seperti ledakan kecil yang terkonsentrasi. Lalu kemudian, kepalanya langsung meledak. Darah dan serpihan tulang berhamburan di udara, jatuh ke tanah dengan suara yang menjijikkan. Tubuhnya jatuh tanpa kepala, hancur di tempat, meninggalkan genangan darah yang merembes keretakan tanah. Semuanya terdiam sejenak. Angin bertiup membawa bau darah dan debu. Murid-murid dari ketiga klan terkejut. Beberapa langsung bersorak sambil mengangkat senjata mereka. Komandannya telah mati! Kita menang! Hidup Wali Kota Tobiwara! Bagus! Kita menang! Senior telah menang! Hei, lihat! Pengikutnya mulai kabur! Kejar mereka sebelum hilang! Jangan biarkan satupun lolos! Kita harus tangkap untuk interogasi! Formasi tetap! Jaga agar tidak ada yang menyerang balik! Namun, Tobiwara tidak bereaksi. Ia hanya menatap jasad komandan itu dengan dingin. Ombaknya perlahan ia turunkan. Energinya mulai mereda dan naga keunguan menghilang ke dalam senjata. Nagasena melangkah maju, menepuk bahunya dengan tangan kokoh sambil memeriksa apakah ada luka pada Tobiwara. Junior, kau baik-baik saja. Kau memang jenius. Aku harap untuk kedepannya klan Dumpo kau akan menjadi kepala keluarga. Senior, jangan berkata seperti itu. Tapi semua ini masih belum selesai. Maheswara menunduk hormat, diikuti oleh murid-murid Kuceng di belakangnya. Atas nama klan Kuceng, aku berterima kasih padamu, Wali Kota Tobiwara. Tanpa dirimu, kami semua pasti sudah tewas. Kita semuanya berperan dan semuanya berkontribusi, jadi tidak perlu berlebihan. Fitrani mengangguk pelan, matanya memindai arena sekitar untuk memastikan tidak ada ancaman tersisa. Namun, tetap saja Wali Kota yang memiliki kontribusi paling besar. Aku takut ini hanyalah awal. Ya, itu sudah benar. Kita harus memperkuat pertahanan kota, memperketat patroli dan pengamanan. Ya, aku setuju. Dan sementara ini, kita akan buat aliansi kecil. Kita akan bahas ini dan segera adakan rapat. Dan juga membahas bagaimana menangani sisa pengikut yang kabur. Sementara itu, sorakan para murid semakin menggema, bergaung di alun-alun yang kini penuh reruntuhan dan genangan darah. Meskipun rasa waspada masih tersisa di wajah para kepala keluarga, beberapa murid mulai membersihkan area, sementara yang lain
mengejar pengikut Illuminati yang melarikan diri ke ganggang sempit. Pertempuran berakhir, tapi bayangan ancaman Illuminati masih menggantung di udara, menjanjikan konflik yang lebih besar di masa depan. Seorang kepala patroli baru dari klan Dumbo melaporkan sambil berlari mendekat. "Laporan! Beberapa pengikut Illuminati terlihat menuju hutan timur. Kita perlu tim pengejar." "Oh, kirim 10 murid terbaik. Jangan biarkan mereka lolos." Mungkin selanjutnya adalah para pengikut Illuminati yang kabur. Aku rasa mereka bersembunyi di hutan Gunung Walu. Untuk saat ini, biarkan tim patroli yang bergerak. Anda harus istirahat, Wali Kota. Aku setuju. Istirahatlah, Wali Kota. Kita tidak tahu kapan sosok kuat akan datang kembali. Junior, aku setuju juga. Lebih baik kita kembali dan istirahat. Kemudian, di pinggir alun-alun, murid-murid mulai mendiskusikan strategi selanjutnya. Kita harus memperkuat tembok kota. Illuminati pasti akan balas dendam. Itu sudah pasti. Kita tidak boleh lengah. Ya, itu benar. Tapi dengan wali kota di pihak kita, mereka tidak akan punya harapan. Sementara itu, sisa pengikut Illuminati yang kabur bersembunyi di hutan, bernafas dengan tersengal. Komandan telah mati. Kita harus melapor ke pusat. Tapi bagaimana? Mereka mengejar kita sekarang. Sialan. Kita harus menggunakan jalur rahasia. Kita punya mantra khusus untuk sembunyi di air sungai. Oh, baiklah. Bergerak sekarang sebelum tertangkap. Kembali di lokasi Tobiwara berada. Baiklah. Sekarang kita akan kembali. Yo, kita butuh istirahat. Mari Junior. Pertarungan itu mungkin telah berakhir, tapi perang melawan Illuminati baru saja memasuki fase baru, dengan Walu sebagai pusat perlawanan. Beberapa jam setelah pertempuran berakhir, puluhan mayat pengikut Illuminati sudah berkumpul di daratan dekat Gunung Walu. Mayat-mayat itu ditumpuk menjadi satu sisi, ditutupi kain kasar untuk mencegah bau busuk menyebar terlalu cepat di bawah sinar matahari sore yang masih terasa terik. Sebagian dari mereka kabur ke arah hutan dan pegunungan, meninggalkan jejak darah dan senjata yang tercecer di jalan tanah berdebu. Namun, belasan orang berhasil ditangkap hidup-hidup. Mereka digiring ke balairung kediaman wali kota dengan terikat tali baja milik klan kucing yang dirancang khusus untuk menahan energi spiritual pendekar. Di sana, Tobiwara duduk di kursi utama yang terbuat dari kayu jati yang kokoh, dikelilingi lilin-lilin yang menyala redup di ruangan berlantai batu dingin. Sementara Maheswara, Rudrani, dan Nagasena berdiri di sampingnya, masing-masing memegang senjata mereka untuk berjaga-jaga jika tahanan mencoba untuk melawan. Bicaralah, siapa yang memerintahkan kalian menyerang kota ini? Benarkah kalian anggota dari Illuminati? Salah satu tahanan, wajahnya penuh luka memar dan gorisan dalam. Ia menjawab dengan suara yang parau. Sekte Illuminati. Kami hanyalah bandit gunung. Seorang lelaki berjubah hitam datang ke markas kami. Ia menjanjikan emas dan makanan. Hanya itu. Kami sama sekali tidak tahu tentang Illuminati atau sekte yang kalian sebut itu. Omong kosong. Kalian ikut menyerang dan kini mengaku sebagai bandit. Tapi itu memang benar. Kami cuma ikut karena bayaran. Lelaki itu bilang tugas kami sederhana, hanya menyerang kota dan menimbulkan kekacauan dan ambil apa yang bisa kami ambil. Kami benar-benar tidak tahu rencana besarnya. Kami juga sama sekali tidak tahu dalangnya siapa. Kami hanya diminta menimbulkan kekacauan. Kami tidak pernah ikut sekte apapun. Rudrani mendengus. Matanya menyipit sambil memeriksa ikatan tali pada tahanan yang mendekat. Bandit atau Illuminati itu sama saja. Mereka sama-sama hama bagi masyarakat. Oh, tunggu dulu. Deskripsikan lelaki berjubah hitam itu. Berapa umurnya? Ada tanda khusus di tubuhnya. Kalian pasti ingat sesuatu yang bisa membantu lacak dia. Oh, dia tinggi. Suaranya sedikit dalam. Ada tato ular di lehernya, tapi ia tutupi dengan kerat jubah. Dia telah membayar setengah. Sisanya ia bilang setelah pekerjaan kami selesai. Kami tidak tahu namanya. Kami cuma ikut perintah. Itu sepertinya cocok dengan deskripsi agen Illuminati.
Itu adalah tanda bahwa mereka adalah murid luar. Kalian mungkin tidak sadar, tapi kalian sudah menjadi alat mereka. Katakan, berapa banyak bandit gunung yang ikut operasi ini? Sekitar 50, tapi banyak yang mati tadi. Sisa yang kabur mungkin 20. Mereka pasti ke gua utara ke Gunung Walu. Topiwara mengetukkan tombak naga emasnya ke lantai. Suaranya bergema membuat semua tahanan terdiam seketika. Getaran suara itu merambat ke dinding batu dan membuat lilin-lilin bergoyang. Mau bagaimanapun, kalian tetap meresahkan warga. Tidak ada ampun untuk bandit yang merampok dan membunuh. Kalian akan dikurung di bawah tanah Walu sampai saatnya kalian menebus dosa kalian dengan kerja paksa. Kerja paksa di tambang batu itu cukup adil. Kalian bisa membangun tembok kota yang belum terselesaikan. Tolong beri kami kesempatan. Kami bisa berikan info lebih banyak tentang gua persembunyian. Jangan kirim kami ke bawah tanah. Kami ingin kebebasan. Mungkin itu berguna, tapi hukuman tetap. Kami akan verifikasi lebih dulu. Jika kalian berbohong, hukuman akan bertambah berat. Para tahanan tertunduk lesu. Sebagian mengumpat pelan di bawah nafas. Sebagian lain hanya pasrah sambil menatap lantai yang berlumuran keringat dan darah mereka sendiri. Pengawal dari klan Dumpo mulai menggiring mereka ke ruang bawah tanah. Suara rantai bergesekan dengan lantai batu mengisi ruangan saat pintu besi ditutup dengan dentuman yang keras. Beberapa hari kemudian, keadaan kota di Kota Walu kembali normal. Jalan-jalan yang sebelumnya penuh reruntuhan ini sudah dibersihkan. Pedagang mulai buka kios mereka lagi di pasar pusat, dan anak-anak bermain di alun-alun yang baru saja diperbaiki. Klan Sunmei, klan Kucing, dan klan Dumpo duduk bersama di pendapa utama. Sebuah bangunan kayu luas dengan tiang-tiang ukir yang mendukung atap tinggi. Mereka duduk di karpet tebal, dikelilingi peta kota dan dokumen kesepakatan yang tersebar di meja rendah. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan bulat setelah diskusi panjang tentang pembagian tugas pertahanan. Mulai hari ini, Kucing akan tunduk sepenuhnya pada wali kota Topiwara. Kami mendukungmu demi keamanan Walu. Sunmei juga sama. Tidak ada yang layak selain Anda wali kota. Kami serahkan nasib kota ini di tanganmu. Tentu saja, Dunpo tidak akan menolak. Kau murid kakakku, dan sekarang semua orang melihat kemampuanmu. Kami berdiri di belakangmu. Kita perlu atur jadwal patroli bersama. Kucing akan ambil sektor barat, Sunmei berada di timur, dan Dunpo utara. Bagaimana? Setuju? Baiklah. Dan untuk ekonomi, kita bagi pajak secara adil. Tidak ada lagi rebutan wilayah perdagangan. Ya, itu bagus. Junior, kau yang memutuskan jika ada sengketa. Aku tidak mau kita mengulangi kesalahan lama yang terulang kembali. Ketiga kepala keluarga itu kemudian menundukkan kepala mereka dengan tulus di hadapan Topiwara. Gestur hormat yang jarang mereka lakukan di depan umum. Topiwara tersenyum tipis, menatap mereka satu persatu sambil memegang tombaknya yang bersandar di samping kursi. Baiklah, mulai hari ini Kota Walu telah bersatu. Tidak ada lagi perselisihan antar klan. Kota Walu hanya akan memiliki satu pemimpin, yaitu wali kota. Itu langkah yang benar. Warga butuh stabilitas segera. Dan untuk Illuminati, kita harus siapkan intelijen. Kirim mata-mata ke kota tetangga. Tentu saja aku setuju. Dumpo punya orang yang ahli sembunyi. Kita akan mulai besok. Bocah, kau akhirnya berhasil menyatukan mereka. Lalu, apa langkahmu selanjutnya? Kita akan lihat saja nanti, Roy. Sorak sukacita pun pecah dari luar pendopo, di mana murid-murid dari ketiga klan sudah menunggu kabar. Murid-murid dari ketiga klan bersorak serentak. Bendera masing-masing dikibarkan berdampingan di tiang-tiang pendapa. Warna merah Kucing, biru Sunmei, dan hijau Dumpo berkibar bersama di angin sore. Klan Kucing yang memang terkenal sebagai pengatur pesta segera bergerak cepat. Jalan-jalan dipenuhi lampion kertas yang digantung dari tali melintang. Gamelan dipukul keras dari panggung sementara di alun-alun, dan meja panjang dipenuhi daging panggang, nasi kukus, serta arak dalam kendi tanah liat.
Wali Kota Topiwara, mari kita rayakan. Bukan hanya kemenangan, tapi juga hari jadi Walu. Ini saatnya semua orang bersuka cita. Baiklah, tapi jaga keamanan. Jangan sampai mabuk dan timbul masalah. Kita akan atur pengawalan bergilir. Sun Mei akan bertanggung jawab malam ini. Baiklah, jika begitu, Lumpu akan menyediakan makanan tambahan. Kita undang semua warga, tidak ada yang ketinggalan. Topiwara mengangguk, lalu memberikan izin resmi dengan menandatangani surat perintah. Malam itu, pesta besar berlangsung di seluruh kota. Warga kota menari di sekitaran api unggun yang dinyalakan di tengah alun-alun. Murid-murid klan berbaur sambil bertukar cerita tentang pertarungan. Dan untuk pertama kalinya, kota Walu benar-benar terasa sebagai satu kesatuan. Seorang murid kucing memimpin tarian dalam kelompok. Ayo semuanya ikut, ini pesta penyatuan. Wali kota yang memimpin, kita akan ikut. Ya, itu benar, tidak ada lagi rivalitas. Minum dulu, lanjut bersenang-senang. Hati-hati dengan arak itu. Besok kita masih ada latihan pagi, tapi malam ini kita akan mabuk. Di salah satu meja, kepala klan duduk bersama Topiwara mendiskusikan rencana jangka panjang. Kita perlu membangun benteng baru di pinggir kota, lebih diperketat untuk pertahanan kota. Dan aku punya ide. Kita adakan latihan bersama. Bagaimana dengan begitu? Itu ide yang bagus. Kita akan mulai minggu depan. Sesi latihan gabungan di lapangan utara akan kita selenggarakan. Pesta berlanjut hingga larut malam dengan suara gamelan dan tawa menggema di jalan-jalan yang diterangi lampion. 2 hari kemudian, upacara resmi diadakan di alun-alun yang kini sudah sepenuhnya diperbaiki. Dengan panggung kayu yang baru di tengah dan bendera kota dikibarkan tinggi, ribuan warga berkumpul di sekitar. Topiwara memproklamasikan sebagai wali kota Walu, diusung langsung oleh ketiga klan besar. Sejak saat itu, tidak ada lagi pertentangan, semua tunduk pada satu pemerintahan. Pagi itu, setelah resmi menjabat dengan sumpah di depan warga, Topiwara keluar dari kediaman wali kota yang terletak di bukit kecil di pusat kota. Di belakangnya, berbaris 30 pengawal pilihan, formasi rapi dengan seragam hitam. 10 dari klan kucing, dipimpin oleh Arjun, 10 dari klan Sun Mei, dan 10 dari klan Dunpo. Semuanya pendekar terlatih, masing-masing bersenjatakan tombak, pedang, atau busur yang sudah diasah dengan tajam. Sundari, putri wali kota terdahulu, menyambut di halaman depan kediaman, di mana taman kecil dengan pohon-pohon rindang memberikan bayangan. Wajahnya masih nampak khawatir, tangannya memegang kerah baju tradisionalnya. Kau mau kemana, Tuan Topiwara? Topiwara menoleh sebentar, suaranya datar sambil memeriksa ikatan tombaknya. Aku ingin mengunjungi kelompok bandit yang masih bersembunyi di Gunung Walu. Sundari maju selangkah, nada suaranya agak meninggi sambil melirik pengawal di belakangnya. Itu sangat berbahaya. Meski mereka hanya bandit, jumlah mereka sangat banyak. Kau tidak bisa menganggap remeh mereka. Tenang saja, kami akan bersama wali kota. Kami juga siap. Tentu saja, kami juga akan ikut menyertai wali kota. Topiwara berhenti sejenak, lalu menatap Sundari lurus. Matanya menunjukkan keyakinan tanpa ragu. Tidak ada bandit yang bisa melukaiku. Mereka hanyalah manusia biasa. Jika dibiarkan, mereka akan merampok lagi. Aku akan mengakhiri ini. Setidaknya bawa lebih banyak orang, atau tunggu laporan mata-mata lebih dulu. Gunung itu penuh jebakan, gua rahasia, dan mungkin mereka sudah siap menyambut kalian. Tidak apa, kami hanya ingin melihat-lihat dan menyapa saja. Sundari hanya terdiam, menundukkan wajah sambil menggigit bibir bawahnya. Namun dalam hatinya ia tetap cemas, mengingat cerita lama tentang bandit yang pernah menyerang konvoi wali kota sebelumnya. Ia tahu betul siapa Topiwara, tapi ia juga tahu Gunung Walu penuh dengan jebakan alami, seperti longsor dan gua rahasia tempat bandit-bandit bersembunyi, lengkap dengan perangkap panah ataupun lubang beracun. Topiwara kemudian memberikan isyarat tangan kepada pengawalnya. 30 pengawal berbaris rapi
dan mereka semuanya bersiap untuk bergerak menuju Gunung Walu. Kuda-kuda mereka sudah dipersiapkan di gerbang kediaman dengan pelana dan perlengkapan perjalanan. Suara tapak kuda mulai bergema di jalan batu menurun, meninggalkan Sundari yang masih berdiri sendirian di halaman. Baiklah, hati-hatilah Tuan Topiwara. Rombongan mulai bergerak, meninggalkan debu di jalan menuju lereng gunung. Dengan Topiwara di depan memimpin formasi, warga yang melihat langsung menyingkir, memberikan hormat, tapi beberapa bergumam khawatir tentang misi tersebut. Di lereng pertama, seorang pengawal Dumpo melaporkan, "Wali kota, ada jejak segar di sini. Mereka mungkin tahu kita akan datang." "Baiklah, tingkatkan kewaspadaan." Jika kita bertemu mereka, tangkap hidup sebanyak mungkin. Kita butuh info lebih lanjut tentang Illuminati, karena aku rasa pasti para bandit itu ada kaitannya dengan Illuminati. Ya, semoga saja. Tapi, sekte Illuminati bukan sesuatu yang sederhana. Kalian bisa kehilangan nyawa kalian kapan saja semenjak bersedia menjadi pengawalku. Jadi, bersiaplah. Kami siap, Wali Kota. Perjalanan berlanjut ke hutan lebat di kaki gunung, di mana ancaman bandit menunggu di balik pepohonan dan batu-batu besar. Saatnya Topiwara menyapa mereka. Senyuman jahat sekilas terlihat di bibirnya. Saatnya berikan sapaan yang lembut, bocah. Gunung Waluh menjulang gagah di utara kota, diselimuti hutan lebat dengan tebing curam dan lembah berkabut yang sering menjebak kabut pagi hingga siang hari. Jalur itu sebenarnya menjadi jalan pintas menuju kota besar Saptadharma. Namun, para pedagang lebih memilih memutar jauh melalui rute datar yang memakan waktu 2 hari ekstra. Alasannya sederhana, binatang buas seperti harimau belang yang berburu di malam hari, serigala hutan yang bergerombol, dan kera raksasa yang bisa melemparkan batu sebesar kepala manusia masih berkeliaran di lereng-lereng curam. Tetapi yang paling ditakuti justru manusia, para bandit yang menguasai hampir seluruh jalur gunung. Mereka dikenal sebagai bandit tengkorak, kelompok liar yang konon berjumlah ribuan, tersebar di gua-gua dan camp sementara yang sulit dideteksi dari udara. Setiap anggota mengenakan topeng kayu bercat putih menyerupai tengkorak manusia. Sebagian dihiasi garis merah untuk menandai pangkat mereka. Identitas mereka tidaklah pernah jelas karena mereka merekrut dari desa-desa miskin di sekitarnya. Tapi semua orang tahu, sesekali terjebak di wilayah mereka, tidak ada harapan untuk selamat. Mereka merampok segalanya, dari barang dagangan hingga nyawa jika ada perlawanan. Pagi itu, Topiwara berjalan di depan barisan. Tombak naga emasnya tersampir di punggungnya. Gagangnya terikat tali kulit untuk akses dengan cepat. Di belakangnya, 30 pengawal gabungan dari Kucing, Sunmei, dan Dumpo melangkah waspada. Kaki mereka menginjak tanah berbatu yang licin karena embun pagi. Suara ranting patah dan auman binatang sesekali terdengar dari semak belukar, menambah tegang suasana. Sementara angin gunung membawa bau tanah basah dan dedaunan busuk. "Wali kota, jejak kaki di depan ini masih segar. Mereka tahu kita datang, mungkin sudah dipersiapkan untuk menyerang kita." "Baiklah, tingkatkan formasi. Sunmei berada di depan, Dumpo di belakang, Kuchen jaga posisi." Siap, kami akan pastikan Anda baik-baik saja. "Senior, kami sudah siap." Baru 1 jam perjalanan, pepohonan di kiri kanan mendadak bergerak seperti digoyang angin kencang. Meski udara tenang, puluhan sosok berloncatan dari balik semak dan pepohonan tinggi. Mereka mendarat dengan suara dentuman kaki di tanah. Sekitar 50 orang berlari di tengah jalan, menutup jalur mereka dengan formasi setengah lingkaran, memblokir maju dan mundur. Teriakan para bandit serempak, menenteng golok berkarat, tampak besi tumpul, dan busur panah dengan anak panah beracun. Topeng tengkorak mereka berkilat samar oleh sinar matahari yang menembus celah dedaunan, membuat wajah mereka nampak seperti hantu di siang bolong. "Hahaha, lepaskan bawaan kalian atau nyawa kalian hilang." Baiklah, para badut akhirnya datang.